Tapi juga pemerintah perlu membuat seperti ajang-ajang gitu. Nah, itu banyak sekali supporter Indonesia yang menyerang akun Bahrain dengan kata-kata yang sangat buruk. Sampai akhirnya keblokir kan? Iya. Kurang setuju. Seperti halnya IQ rata-rata Indonesia pun hanya sampai 70-an itu. Bahkan dulu Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast El Pospa. Di sini kami akan membahas tentang Indonesia, yaitu berbahasa yang santun untuk masa depan yang lebih maju. Di sini hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dua tokoh yang sangat berpengaruh di kehidupan bangsa ini, yaitu Alif dan Septian. Mari kita sambut Alif dan Septian. Bagaimana? Perkenalan dulu dong sama penonton. Dari Septian dulu. Oke, mulai dulu ya. Nama saya Septian, saya dari SMA 4 Bojonegoro. Dan nama saya Nurul Gunawan, saya dari SMA Negeri 4 Bojonegoro. Sama. Nah, di sini ada kakak-kakak yang luar biasa terhadap bangsa Indonesia untuk maju ke depannya. Menurut kakak-kakak di sini, apakah yang harus dilakukan oleh bangsa ini, terutama untuk generasi muda, supaya kita menjadi masa depan yang maju untuk bangsa ini, serta kita bisa membanggakan bangsa Indonesia di kancah internasional? Siapa dulu yang mau berbicara? Salib dulu. Alif dulu, silakan. Kak Alif. Kalau dari saya sih ya, mungkin ya sopan santun perlu, terus santun berbahasa juga perlu, terus juga sering-sering kayak belajar gitu juga perlu sih kalau untuk Belajar gitu ya Kak Alif ya? ya seperti semacam kayak belajar untuk memajukan nama Indonesia ke kancah internasional gitulah intinya. Kalau dari saya sih kurang lebihnya seperti itu. Oh, memajukan dalam bersantun itu seperti contohnya mungkin ya kita bisa melakukan lomba puisi di luar daerah atau luar negeri supaya Indonesia harum namanya di kancah internasional seperti ya Kak Alif ya? Kemungkinan nih ya bisa jadi seperti itu, tapi juga pemerintah perlu membuat seperti ajang-ajang gitu supaya lebih ke depannya lebih tertata juga lah. Bakat-bakatnya anak juga seperti itu lebih menonjol. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, ini sudah terbuka untuk para pemerintah. Tolong adakanlah lomba-lomba seperti itu. Kak Ali pun juga ingin mengikuti lomba-lomba seperti itu. Oke, kita lanjut. Apakah yang Anda pikirkan mengenai bangsa ini, terutama generasi Gen Z yang sudah begitu banyak kosakata yang masuk ke KBBI? Seperti kata anjay itu sudah masuk ke KBBI. Menurut Anda, bagaimana tanggapan yang harus kita berikan pada Gen Z ini? Kalau menurut saya pribadi ya, semua itu ada dampak negatif dan positifnya. Yang untuk positifnya itu seperti kita dapat mengenal kosakata luar negeri seperti bahasa Inggris dan selainnya. Namun banyak seperti kata-kata jorok yang juga masuk di dalamnya tersebut. Jadi tergantung kita sendiri bagaimana memilah dan menggunakannya di sosial media tersebut. Ya, kita lihat-lihat juga banyak orang yang menggunakan media seperti Instagram, TikTok, juga banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa seperti mohon maaf atau atau yang lain-lainnya. Tidak perlu kita sebutkan di sini. Dan saya juga ingin membicarakan sesuatu yang di sini. Di sini kita memperingati Hari Berbahasa se-Indonesia ya kan. Apa menurutmu Indonesia masih kurang orang yang berbahasa santun menggunakan bahasa Indonesia? Kalau dari saya sih kayaknya masih kurang aja sih, masih kurang. Bisa disebut kurang gitu. Soalnya juga masih banyak kayak anak-anak sekolah tuh bahasanya tuh kayak orang sopan gitu. Tapi kalau menurut Septian ini Gimana? Sama seperti yang dikatakan Mas Khalid. Kayak kejadian yang kemarin di kualifikasi Piala Dunia itu yang itu. Bahrain itu. Nah, itu banyak sekali supporter Indonesia yang menyerang akun Bahrain dengan kata-kata yang sangat buruk. Sampai akunnya keblokir kan? Iya. Kurang setuju dengan membuat Indonesia namanya gerak di mata dunia. Itulah seperti biasa Gen Z. Terus menurut Alif dan Septian, mengapa bisa terjadi hal yang memalukan seperti itu? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia bisa sampai seperti itu? Karena bahasanya
Kata maksudnya. Oh. Kalau Memang menurut saya, gosip itu rada curang. karena menurut saya itu paling besar pengaruhnya itu dari sosial media itu. Sosial media. Iya, karena di situ kita dapat melihat banyak segala percakapan, kata-kata yang kotor di situ banyak sekali. Yang akhirnya ditiru oleh Gen Z pada saat ini. Kemudian juga banyak video-video provokator supaya kita menyerang ke Instagramnya. Ya. Itu akun Bahrain itu. Ya. Itu sangat cepat tersebar. Kemudian menurut Alif dan Sabrian, supaya kita menjadi masa depan yang cerah dan masa depan yang maju, kita harus apa ini? Contohnya seperti apakah kita harus membatasi pergerakan Gen Z dalam mengelola sosial media atau mencari sosial media supaya kita juga bisa bagaimana itu seperti apa menurut Sabrian dan Ali? Kalau dari saya tuh yang paling penting itu dari orang tua kita dulu kan dilahirkan ya. Lah, di situ kita diajari berbahasa. Lah, disitulah fondasi paling penting kita dalam berbahasa. Jadi kita nggak bisa menyalahkan seluruhnya kepada guru atau kepada pelatih-pelatih kita, tapi kita harus punya fondasi sendiri di rumah itu. sebelum lanjut ke jenjang yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi bukan hanya dari sosial media juga, banyak faktor-faktor Dari lingkungan juga sangat berpengaruh. juga. Ya, kita juga tidak bisa menyalahkan faktor media sosial sebagai kayak penunjang Indonesia menuju mungkin mengurangi Indonesia menuju Indonesia emas itulah. Karena kan juga seperti tadi yang dibicarakan Mas Ebrian, seperti awalnya pondasinya seperti itu. Bagaimana cara orang tua kita mendidik di awal waktu kita masih masa perkembangan semacam itu. Tapi juga kadang-kadang itu memang susah untuk direalisasikan. Iya. Seperti halnya IQ rata-rata Indonesia pun hanya sampai 70-an itu. Dan sekarang alhamdulillah presiden kita yang terbaru adalah Prabowo ingin memperbaiki gizi-gizi supaya kita mempunyai IQ di atas rata-rata. Contohnya di Asia Tenggara kita mungkin memiliki IQ yang cukup rendah di mata Asia Tenggara. Itu padahal baru di Asia Tenggara. Bagaimana jika di dunia? Kita juga harus peka dalam hal memberi gizi kepada anak-anak kita dan gen-gen yang notabene-nya sudah memiliki pikiran sendiri supaya untuk menjadikan Indonesia itu seperti apa. Bahkan dulu Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda maka akan diguncangkan dunia. Kita juga harus memikirkan kata-kata itu supaya terrealisasikan di masa yang sekarang ini. Menurut kakak-kakak ini, apakah di SMA 4 ini masih adakah orang yang berbahasa santun? Menurut kakak-kakak, kakak-kakak kan berasal dari SMA Negeri 4 Bojonegoro yang terkenal dengan orang yang berprestasi, banyak yang memenangkan lomba atau banyak yang dalam bidang kesenian. Menurut kakak-kakak ini ada banyak atau sedikitkah orang yang menggunakan bahasa santun dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari saya sendiri sih hampir tidak ada yang menggunakan bahasa santun gitu. Soalnya ya bagaimana seperti di lingkungannya gitu. Lingkungannya kayak semacam gensi-gensi gitulah. Yang mengikuti arus perkembangan zaman gitu. Jadi pada kesimpulannya itu memang SMA Negeri 4 ya ada walaupun sedikit. Ya. Kita juga harus memberikan kayak pembinaan seperti itu. Terima kasih Kak Alif dan Kak Sabrian telah datang di podcast ini. Saya pun turut bersuka hati dalam memberikan informasi kepada anak-anak SMA 4 Negeri Bojonegoro ini supaya menjadikan lebih baik dan maju ke depannya. Amin. Dan juga terima kasih karena juga di podcast yang sangat menarik ini. Terima kasih telah datang di kesempatan kali ini dan teman-teman jangan lupa lihat podcast 11 yaitu podcast El Poskor. Kamu di sini bakal dapat banyak teman, banyak ilmu dan banyak juga pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak yang ada. Demikian dari saya Bis Lakul Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.